Kamu pernah bayangin gak? Ada benda yang kelihatannya biasa aja, tapi menyimpan sesuatu yang mengerikan. Ini bukan boneka, bukan lukisan, tapi kotak anggur tua. Namanya The Book Box. Dan kamu tahu gak, orang-orang yang pernah pegang kotak ini, hidupnya akan berubah total. Tapi bukan berubah jadi lebih baik, malah hancur total. Coba nonton sampai habis, kamu bakal ngerti kenapa kotak di book ini gak boleh dibuka. Hai semuanya, terima kasih sudah mau nonton channel Gerbang Malam. Nah, sebelum aku masuk ke cerita, aku mau nanya dulu dong. Kalian pernah gak lihat barang antik atau pernah punya barang antik? Coba tulis di kolom komentar barang antik apa yang kalian punya. Di book itu apa sih? Di book itu roh kepercayaan dari Yahudi kuno. Tapi bukan roh biasa. Di book itu arwah yang dendam, arwah yang belum tenang, arwah yang kadang gila. Ya kalau bisa dibilang, di book itu adalah roh jahat. Kalau di book itu udah masuk ke tubuh seseorang, orang itu bisa berubah total. Bisa suka ngomong sendiri, nyebutin kata-kata asing, suka jerit-jerit, bahkan bisa nyakitin diri sendiri. Nah, kalau di book ini nggak bisa merasuki orang, dia bakal cari benda-benda lain buat sembunyi, kayak boneka, lukisan, atau ya kayak kotak anggur ini. Dan yang paling serem, kadang di book itu nggak sendirian, dia bawa energi-energi gelap dari tempat lainnya. Cerita ini dimulai dari seorang pria yang bernama Kevin Maness. Kevin Maness ini adalah seorang kolektor barang antik. Pada bulan September tahun 2001, Kevin mengikuti lelang barang antik yang ada di Portland, Amerika Serikat. Saat itu, barang-barang antik itu berasal dari warisan seorang nenek yang meninggal di usia 103 tahun. Cucu perempuan dari nenek itu sempat cerita kalau neneknya berasal dari Polandia. Jadi neneknya lahir di Polandia, dibesarkan di sana, menikah hingga mempunyai anak. Tapi saat Perang Dunia II, mereka sekeluarga harus dikirim ke kamp Nazi. Saat di sana, nenek ini adalah satu-satunya anggota keluarga yang selamat. Sedangkan orang tuanya, saudaranya, suami dan anaknya meninggal. Nenek ini berhasil melarikan diri bersama tahanan lainnya ke Spanyol. Dan saat di Spanyol, nenek ini mendapatkan beberapa barang seperti mesin jahit, kotak anggur tua, dan yang ketiga adalah peti kapal uap. Nah, saat Perang Dunia berakhir, nenek akhirnya berimigrasi ke Amerika dengan membawa barang-barang itu. Saat dilelang itu, Kevin mendapatkan beberapa barang seperti kotak anggur tua, mesin jahit, dan beberapa perabotan lainnya. Tiba-tiba, Kevin ini didatangi oleh cucu sang nenek itu. Sang cucu nanya ke Kevin, "Kamu yang dapat kotak di book itu ya?" Maksud sang cucu adalah kotak anggur tua yang baru dibeli oleh Kevin. Karena penasaran, Kevin ini bertanya, "Apa itu kotak di book? Yang mana itu kotak di book?" Cucu perempuan itu pun menjelaskan kalau kotak di book adalah kotak anggur tua. Dan waktu neneknya masih hidup, neneknya selalu melarang mereka untuk jangan pernah membuka kotak di book itu. Dan saat itu juga, neneknya selalu menyimpan kotak di book itu di tempat yang tersembunyi atau di tempat yang gak bisa mereka jangkau. Dan ketika si cucu perempuan ini bertanya apa isi kotaknya, neneknya langsung meludah 3 kali ke selah jarinya, kemudian berkata di book dan keselim. Dan nenek itu mengingatkan lagi bahwa kotak anggur ini gak boleh dibuka apapun yang terjadi. Sang cucu ini juga cerita, sebenarnya nenek mereka sudah berpesan bahwa saat neneknya meninggal, kotak di book ini harus dikubur bersama dia. Tapi hal ini melanggar kepercayaan Yahudi Ortodoks, sehingga mereka tidak bisa melakukan apa yang nenek mereka minta. Mendengar perkataan dari sang cucu, Kevin ini semakin penasaran. Dia bertanya lagi, "Jadi di book itu apa sih? Keselim itu apa sih?" Di situ, Kevin juga menawarkan kalau sang cucu mau, mereka bisa bersama-sama membuka kotak anggur itu dan melihat apa isinya. Tapi dengan tegas sang cucu menolak bahwa ini adalah permintaan neneknya dan dia menghormati apa yang neneknya sudah pesankan pada dia sehingga dia nggak mau buka kotak itu.
Nah, Kevin mulai mikir, sepertinya ini barang yang sangat penting bagi neneknya. Dan dengan niat baik, Kevin menawarkan untuk mengembalikan barang itu. Tapi, saat itu sang cucu bersikeras berkata, Nggak bisa, saya nggak mau ada pengembalian barang lagi. Suara cucu itu mulai meninggi. Si Kevin ini mencoba menjelaskan dan berkata, saya bukan mau minta uang saya kembali, sepertinya ini barang berharga nenek kamu. Mendengar hal itu, sang cucu ini semakin emosi. Dia bilang ke Kevin, kamu sudah membelinya, kamu sudah membuat kesepakatan, tidak ada pengembalian barang lagi. Kevin ini merasa aneh dengan tingkah dari cucu yang tiba-tiba marah dan kesal, padahal maksud Kevin itu baik. Kevin mencoba lagi untuk bicara dengan dia, tapi dia malah menangis histeris dan menyuruh Kevin pergi. Kemudian dia segera pergi meninggalkan Kevin. Di situ Kevin ini masih berpikir positif. Dia menganggap bahwa sang cucu ini mungkin mengalami stres atau masih sedih karena kehilangan neneknya. Setelah itu Kevin mengambil barang-barang yang dia beli dan pergi. Kevin mempunyai toko furnitur dan di situ juga dia bisa memperbaiki barang-barang yang rusak. Nah, barang-barang yang tadi Kevin beli dari lelang, dia bawa ke toko dia. Dan untuk kotak anggur tua, Kevin menaruhnya di bengkel di ruang bawah tanah dengan tujuan Kevin mau memperbaikinya supaya diberikan kepada ibunya. Karena ibunya akan ulang tahun dan ibunya juga lumayan suka barang antik, jadi Kevin ini bermaksud untuk memberikan hadiah kotak anggur tua itu sebagai hadiah ulang tahunnya. Setelah Kevin menyimpan semua barang-barang itu, Kevin pergi keluar dan tokonya ini dijaga oleh satu karyawan wanita yang sudah bekerja selama 2 tahun. Sekitar setengah jam setelah Kevin pergi, tiba-tiba ia mendapatkan telepon dari karyawannya. Karyawannya ini menangis histeris dan berteriak. Dia bilang ke Kevin kalau ada orang asing yang masuk ke toko mereka. Dia memecahkan kaca, mengunci semua pintu, sehingga karyawannya ini gak bisa kemana-mana. Dengan panik, Kevin menyuruhnya untuk melapor polisi. Tapi saat belum sempat bicara, HP Kevin ini mati karena kehabisan baterai. Dengan buru-buru, Kevin kembali ke tokonya. Saat sampai di sana, gerbang tokonya terkunci. Dia berusaha masuk dan menemukan pegawainya menangis histeris dan duduk di sudut meja yang ada di ruangan Kevin. Buru-buru Kevin berlari ke ruang bawah tanah untuk mengecek apakah ada orang atau enggak. Tapi saat di ujung tangga, Kevin mencium bau aneh, yaitu bau kencing kucing. Padahal di toko mereka nggak pernah ada kucing. Di situ Kevin coba nyalain lampu, tapi nggak bisa. Ada 9 lampu yang rusak dan 10 lampu neon meledak. Jadi, suara pecahan itu berasal dari lampu, bukan dari pecahan kaca. Setelah Kevin lihat, ternyata nggak ada orang yang datang. Kevin ini naik lagi dengan maksud mau bicara sama karyawannya. Tapi karyawan itu nggak ada, dia pergi dan dari situ dia nggak pernah kembali bekerja lagi. Saat Kevin mencoba menghubungi dia dan bertanya tentang kejadian itu, dia menolak untuk menjawab. 2 minggu setelah itu, ulang tahun ibu Kevin ini semakin dekat. Jadi, Kevin memutuskan untuk membuka lemari itu dan memperbaiki jika ada kerusakan. Nah, saat dia buka, dia terkejut karena lemari itu ternyata nggak kosong. Ada beberapa barang di dalamnya, seperti 2 koin AS tahun 1928 dan 1925, ada 2 kunci dengan gantungan rambut, yang satunya rambut pirang, yang satunya rambut hitam, 1 cangkir anggur emas, 1 tempat lilin yang bentuknya aneh, dan 1 patung kecil dengan ukuran Ibrani yang artinya Shalom. Nah, Kevin ini menyimpan semua barang-barang itu ke dalam box dengan maksud supaya mengembalikan kepada cucu nenek itu. Tapi mereka menolak dengan tegas dan berkata penjualan lemari anggur itu bersama dengan barang-barang yang ditemukan Kevin. Setelah Kevin periksa, ternyata box itu masih bagus. Jadi Kevin hanya mau ngolesi lemari itu dengan minyak lemon. Saat itu juga Kevin melihat ada tulisan Ibrani di belakang lemari itu. Tapi ya Kevin cuek aja, dia nggak peduli dengan apa maksud dari tulisan itu. Pada tanggal 31 Oktober 2001, ibu Kevin ini datang ke toko Kevin untuk makan bersama dan sekalian Kevin mau kasih hadiah ulang tahun ke ibunya. Setelah diberikan, ibunya sangat senang dan suka dengan hadiah yang diberikan oleh Kevin. Nah, dengan semangat, ibunya ini memeriksa kotak anggur yang diberikan oleh Kevin. Sementara itu, Kevin mendapatkan telepon dan Kevin pergi ke ruangan dia supaya bisa bicara.
Baru 5 menit ditinggal, pegawainya ini datang dengan buru-buru dan bilang kalau ada yang salah dengan ibunya. Kevin dengan buru-buru pergi untuk mengecek ibunya, tapi ibunya kaku, gak bisa bergerak, gak bisa bicara, hanya bisa mengeluarkan air mata. Di situ Kevin mencoba untuk panggil, Mama, kenapa? Tapi ibunya gak memberikan respon apa-apa. Dengan buru-buru mereka menelpon ambulans dan membawa ibunya ke rumah sakit. Ibunya Kevin terkena stroke. Ibunya mengalami kelumpuhan dan bicara terbata-bata. Setelah semua kejadian yang terjadi, si Kevin ini masih belum connect ke kotak itu. Kevin menganggap semua yang terjadi ini hanya kebetulan aja, gak ada kaitannya dengan kotak itu. Nah, karena ibunya gak mau terima kotak anggur itu, Kevin akhirnya memberikan kepada saudara perempuannya. Tapi, seminggu kemudian, kotaknya ini dibalikin. Saudara perempuannya bilang, kotak ini gak mau nutup. Di situ Kevin agak heran karena kotak anggur itu selalu tertutup. Akhirnya, dia kasih lagi ke saudara laki-lakinya yang sudah menikah. Setelah 3 hari, kotak itu dikembalikan. Kata saudara laki-lakinya, dia selalu mencium bau melati dekat kotak itu. Kata istri saudara laki-lakinya, dia selalu mencium bau kencing kucing dari lemari itu. Terus, Kevin kasih lagi kotak ini ke pacarnya. Setelah 2 hari, pacarnya mengembalikan kotak itu dan menyuruh Kevin untuk jual aja deh kotaknya. Kevin akhirnya menjual kotak anggur ini kepada pasangan muda. Tapi setelah 3 hari kemudian, kotak anggur itu dikembalikan oleh mereka di depan toko Kevin tanpa bilang apa-apa. Hanya dengan catatan di kertas yang bertuliskan, ini sangat gelap. Karena kotak ini selalu ditolak, akhirnya Kevin membawa kotak ini ke rumah dia sendiri. Sejak saat itu, setiap malam Kevin selalu bermimpi aneh dan mimpinya ini selalu sama. Di mimpi itu, Kevin bertatapan dengan orang yang dia kenal dan orang yang benar-benar dia percaya. Tiba-tiba, tatapan orang itu berubah menjadi tatapan jahat. Dan gak lama setelah itu, orang itu berubah menjadi wanita tua yang mukanya seperti hantu. Kevin sangat ketakutan. Di situ, wanita tua itu memukul Kevin hingga babak belur. Dan yang paling parah, saat Kevin bangun, tubuhnya penuh dengan bekas pukulan dari wanita tua itu. Walaupun merasakan keanehan, tapi Kevin ini masih belum connect juga ke kotak anggur itu. Suatu kali, saudara Kevin berkumpul di rumah Kevin untuk nginep di sana. Jadi, ada saudara perempuan Kevin, saudara laki-laki Kevin, dan juga istri dari saudara laki-laki Kevin ini. Saat mereka sarapan pagi, saudara perempuan Kevin ini cerita kalau tadi malam dia mengalami mimpi buruk. Dan kalau diingat-ingat, dia pernah mengalami mimpi yang sama sebelumnya tapi dia nggak tahu itu kapan. Dia menceritakan mimpi itu secara detail dan Kevin ini langsung kaget. Karena apa yang diceritakan oleh saudara perempuan dia seperti menceritakan kembali mimpi yang dia alami. Dan di situ, saudara laki-laki Kevin dan istrinya juga bercerita hal yang sama dan mimpi yang mereka alami itu sama. Mereka semua merinding. Gak lama setelah itu, Kevin langsung coba telepon pacarnya dan tanya, kamu pernah ngalamin mimpi buruk gak? Dan kalau kamu pernah ngalamin, kira-kira itu kapan ya? Pacarnya menceritakan kembali mimpi dia. Kejadiannya sama, wanita tua juga sama. Kevin benar-benar ketakutan. Setelah mereka coba berbincang-bincang, ternyata kejadian itu terjadi saat kotak anggur tua itu ada di rumah mereka. Semenjak saat itu, Kevin merasa kalau di ujung mata Kevin ini selalu ada bayangan orang yang berada di tepat di samping Kevin. Akhirnya, Kevin memindahkan kotak ini ke ruangan lain yang berada di luar rumahnya. Pada suatu malam, alarm kebakaran tiba-tiba berbunyi dari arah ruangan itu. Kevin memutuskan untuk keluar dan mengeceknya. Dan ternyata di situ gak ada asap dan gak ada api. Hanya ada bau kencing kucing di sekitar kotak itu. Saat masuk kembali ke dalam rumah, Kevin mencium lagi ada bau kencing kucing di situ. Padahal Kevin gak pernah punya kucing di rumahnya. Karena penasaran, Kevin keluar dan mengambil kotak itu. Dia ingin mencari tahu sebenarnya kotak ini apa sih? Sebenarnya di buku itu apa sih? Dan saat dia mencari tahu informasi yang ada di internet, jam 4 pagi dia terbangun karena mimpi yang sama yang biasa dia alami. Tiba-tiba di ruangan itu tercium lagi bau bunga melati. Dan beberapa saat kemudian muncul bayangan besar yang seperti berlari cepat melewati depan Kevin menjauh.
Di situ, Kevin sangat ketakutan. Dia ingin segera langsung membanting dan menghancurkan kotak itu. Tapi dia masih berpikir, kalau misalnya dia menghancurkan kotak ini sekarang, kira-kira apa konsekuensi yang akan dia alami? Akhirnya, Kevin memutuskan untuk menjual kotak ini kepada orang-orang yang mengerti tentang hal-hal gaib dan spiritualisme. Nah, kotak di buku ini nggak berhenti di sini. Akan ada pemilik baru. Kalau kamu penasaran, part 2-nya lanjut minggu depan ya. Bye!